Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adegan saat ini Ezra mulai bersemangat ketika ingin berangkat ke kantor untuk bekerja, karena dirinya akan menyatakan perasaan cinta kepada Felicia yang masih dianggap gula-gula. Semua sudah dipersiapkan Ezra dengan matang dan penuh pertimbangan, tanpa Ezra sadari sebelumnya kalau dirinya salah sasaran untuk menyatakan perasaan cinta. Yang seharusnya menyatakan perasaan cinta kepada Aluna sebagai gula-gula yang asli, namun pada kenyataan salah sasaran hingga Felicia yang akan dijadikan kekasih sebagai gula-gula yang palsu. Hingga pada akhirnya, secara tak langsung rencana Ezra untuk menyatakan cinta kepada Felicia akan digagalkan oleh Jovita dan Rihanna. Hal itu dilakukan karena mereka berdua inginkan Aluna dan Ezra bersatu dalam asmara. Dengan begitu, maka Jovita menganggap bisa bersama Galaxy. Suasana pagi hari, Ezra nampak sibuk persiapan untuk berangkat ke kantor. Secara bersamaan, Ezra tak sengaja menjatuhkan cincin yang akan diberikan kepada Felicia. Selanjutnya, Aluna yang akan membantu untuk mengambilkan cincin tersebut. Dari sini Aluna nampak sedih karena dirinya tahu kalau cincin yang ditemukan tersebut adalah cincin kejutan untuk menyatakan cinta kepada Felicia. Ezra nampak terkesan cuek karena belum tahu kalau Aluna gula-gula yang asli. Sebaliknya, Aluna berusaha membantu dan ingin memberikan cincin tersebut kepada Ezra. Namun naas, tiba-tiba saja datang Jovita yang dengan sengaja berlari untuk menabrak Aluna. Hal itu dilakukan Jovita supaya cincin jatuh dan ada kesempatan untuk Ezra dan Aluna bersama-sama mencarinya. Rencana Jovita dan Rihanna sukses ketika cincin sudah terjatuh ke selokan. Rencana sesuai harapan hingga membuat Ezra dan Aluna pun kelihatan sama-sama baper saat saling pandang sembari mencari cincin yang terjatuh. Bahkan secara tak sengaja tangan Aluna dan Ezra bersentuhan hingga membuat hati Aluna berdetak kencang. Sebaliknya, Ezra nampak biasa saja karena menganggap kalau Aluna bukan gula-gula yang dia cintai. Nah, dari adegan tersebut, selama Ezra tidak tahu kalau Aluna adalah gula-gula yang asli, maka dirinya akan tetap menganggap sahabat dan tidak ada rasa cinta. Namun sebaliknya, Ezra menganggap kalau Felicia sebagai gula-gula, maka dirinya akan jatuh cinta. Karena diceritakan sebenarnya Ezra tidak mencintai Felicia atau Aluna, namun lebih cenderung suka sama gula-gula di dunia game. Maka dari situlah masih terjadi salah paham cinta segitiga antara Aluna, Felicia, dan Ezra di alur cerita. Adegan berikutnya, Jovita dan Rihanna nampak senang dan tersenyum ketika jebakan mereka berhasil, karena mereka berdua hanya melihat Ezra dan Aluna yang sedang sibuk mencari cincin di dalam air selokan. Jovita dan Rihanna sengaja tidak membantu mencari karena itu bagian dari rencana untuk mendekatkan Aluna dan Ezra supaya baper. Namun pada kenyataan nanti justru yang masih mengalami baper adalah Aluna. Namun tidak untuk Ezra yang masih tetap mencintai Felicia untuk dijadikan kekasih sekaligus menganggap Aluna sebagai teman. Jadi dari situlah hati Aluna mengenaskan karena seharusnya Ezra mencintai dirinya, namun kenyataan tidak sesuai harapan sebelumnya, di mana Ezra justru suka dengan sahabat sendiri karena salah sangka atau salah paham tentang perasaan. Lalu apa yang terjadi dan apakah cincin Ezra berhasil ditemukan saat dicari? Tentu saja jika sampai cincin tersebut gagal ditemukan, maka Ezra juga gagal menyatakan perasaan cinta. Sebaliknya, jika cincin ditemukan, maka Ezra akan sukses jadian sama Felicia ketika pertemuan di kantor. Adegan berikutnya, pikiran Asti mulai tak karuan dan bingung dengan rasa takut yang dialami, di mana Asti takut jika Aluna bukan anak kandung. Pikiran pesimis dan negatif Asti selalu menghantui hati pasca tahu kalau golongan darah Aluna tidak sama dengan dirinya dan Ibrahim.
Selanjutnya, Asti semakin dibuat panik dan penasaran hingga bingung ketika di dalam rumah Novi dan Omar membicarakan masalah ulang tahun Felicia. Hingga endingnya Asti pun mulai berpikir kalau ulang tahun Felicia dan Aluna sama, yaitu tanggal 18 besok. Jadi antara Aluna dan Felicia dulunya adalah anak yang tertukar, yaitu ketika lahiran di rumah sakit. Entah apa yang terjadi waktu itu. Namun yang jelas akan sangat membuat penasaran bagaimana kejadian yang sebenarnya ketika Felicia dan Aluna menjadi anak tertukar. Sementara itu antara Novi dan Asti belum menyadari akan kejadian masa lalu mereka. Asti nampak kaget dan bingung hingga bergumam dalam hati, kok bisa sama tanggal lahir Felicia sama Aluna. Jadi pada sebelumnya Asti curiga Aluna bukan anak kandung. Maka setelah kejadian tersebut, dirinya berpikir apa mungkin Aluna anak kandung Omar dan Novi. Sebab golongan darah Omar dan Aluna sama, yaitu golongan darah B, setelah donor darah di rumah sakit sebelumnya. Makin membuat penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Namun jika benar Felicia dan Aluna tertukar, maka posisi yang sebenarnya adalah Aluna anak Omar sebagai orang kaya. Sebaliknya, Felicia anak kandung Asti sebagai pembantu di rumah Omar. Jadi tidak hanya asmara yang tertukar karena Ezra salah paham, namun identitas Aluna dan Felicia pun juga tertukar di masa lalu. Adegan berikutnya, peran Galaksi sepertinya belum muncul karena diceritakan berada di luar negeri, sehingga menjadi kesempatan untuk Marcel mencoba mendekati Aluna. Biarpun begitu, Marcel tidak akan bisa mendapatkan hati Aluna karena sampai saat ini cinta Aluna masih kepada Ezra, namun suatu saat nanti akan berpindah ke hati Galaksi. Sebab ketika Aluna mengalami kecewa karena Ezra bersama Felicia, maka Galaksi yang bisa mengobati dan menyembuhkan luka di hati. Sehingga dari situlah awal Galaksi dan Aluna bisa saling mencintai satu sama lainnya. Entah kapan belum bisa dipastikan, namun yang jelas jodoh Galaksi adalah Aluna setelah kembali dari luar negeri. Kesimpulan selanjutnya, Omar akan selalu gagal untuk menyingkirkan Ibrahim karena dendam. Hal itu karena Ibrahim sendiri adalah korban konflik masa lalu. Atau dengan kata lain, Ibrahim tidak bersalah dengan adanya Widya, kekasih Omar, meninggal dunia. Jadi Omar hanya mengalami salah paham dan menganggap kalau Ibrahim bersalah atas kepergian orang yang dia cintai. Maka dari situlah menjadi alasan kalau Omar akan selalu gagal dalam rencana jahat untuk menyingkirkan Ibrahim secara diam-diam. Sebaliknya, Ibrahim masih tetap bertahan hidup setelah sebelumnya diberitakan meninggal karena kebakaran. Jadi akan semakin seru ketika nanti konflik dan rahasia yang sebenarnya sudah terungkap di masa lalu antara Ibrahim, Omar, dan juga Arman. Jadi ikuti terus perkembangan alur ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.